Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap on the record bersama No Media Magetan. Beberapa hari yang lalu ada 53 teroris kalau nggak salah yang ditangkap diamankan oleh Mabes Polri, dan uniknya mereka itu berjalan pendanaannya dari beberapa yayasan dan ada juga kotak amal. Nah, malam ini kami sudah bersama dengan pengamat terorisme di Magetan, Mas Tio. Selamat malam Mas Tio. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tio, kalau melihat soal terorisme ini yang terbaru kan ada 53 teroris ya yang diamankan dari 11 provinsi se-Indonesia. Itu jaringannya dan seperti apa Mas? Itu dari Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, jadi teroris global itu, dan Jamaah Ansarud Daulah. Kalau kita menyebut dari kalangan-kalangan pengamat, kita menyebut kelompok Daulah karena itu afiliasinya dengan ISIS. Kalau ditarik lokal ke Magetan, ada nggak kira-kira itu? Magetan itu termasuk salah satu basisnya Jemaah Islamiyah di Indonesia, karena sejarah masa lalu dari Komando Jihad juga ada di sini. Terus itu menginduknya juga ke zaman dahulu ke NII. Jadi tahun 49 Kartosoewirjo itu kalau diruntut dari NII, terus kemudian muncul Komando Jihad, terus tahun 90-an muncul Jemaah Islamiyah. Termasuk daerah persebaran pertama di wilayah Magetan. Tapi dari 53 itu nggak ada yang asli Magetan ya? Ada. Tapi ditangkap di luar Magetan. Ditangkapnya di Sumatera. Terus dari liris Mabes Polri ya, rilis Mabes Polri itu kan pendanaan mereka itu macam-macam, ada yayasan dan menariknya ada juga dari kotak amal. Nah, ini seperti apa Mas? Jadi kotak amal itu dari yayasan itu, dan mereka memang secara legalitas memang ada. Jadi memang instruksi dari kelompok mereka pendanaan melewati yayasan-yayasan Lazis seperti itu, Lazis, Baitul Mal itu. Jadi mereka penggalangan dana ke masyarakat, lebih terbuka ke masyarakat. Dan yang menyumbang lah istilahnya itu dari masyarakat umum, lewat pendanaan lewat lembaga. Jadi mereka geraknya bidang lembaga penggalangan dana bidang sosial kemanusiaan. Akhirnya selain menggalang dana, dapat dana, mereka juga menarik simpatisan karena sebagian dana yang didapat juga digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi tidak semata-mata kegiatan keagamaan ya. Enggak. Kemanusiaan juga banyak. Iya. Gitu. Jadi relawan bencana juga mereka buat. Terus sisi lain mereka juga lembaga zakat, tapi mereka juga menyelenggarakan kegiatan dakwah seperti tabligh akbar. Itu support by mereka, support dana dari mereka juga. Artinya kalau masyarakat umum tidak tahu loh Mas, kalau ini untuk terorisme dan ini untuk tidak lah. Ya memang kamuflasenya seperti itu. Terus membedakannya ya apa yuk? Ya kan jelas juga. Sebetulnya mereka diuntungkan dengan nama yang tidak ada embel-embel. Kayak Lazisnu, itu kan konteksnya mungkin untuk intern orang NU. Lazismu itu kayak itu berarti intern Muhammadiyah aja. Kalau mereka menggunakan nama-nama yayasan yang umum, familiar di masyarakat, ada beberapa di sini juga banyak, dan mereka lebih populer di masyarakat daripada yang sudah ada seperti Lazismu, mereka lebih populer. Lebih populer dari yang sudah kayak Lazisnu dan Lazismu. Iya, lebih populer, otomatis berarti hasil yang dicapai juga lebih banyak. Terus modusnya seperti apa biasanya? Jadi kalau mereka bisa dari rilis Mabes Polri, mereka katakan itu sebagai sumber pendanaan teroris. Kan nggak asal bunyi aja, itu kan mungkin hasil yang terduga teroris yang telah ditangkap itu salah satunya mendapatkan kucuran dana dari mereka. Jadi dari jaringan JI itu ada gajinya juga. Gajinya dari itu.
Oh, jadi mereka yang di situ digaji Iya, dan gajinya dari masyarakat umum. Bisa dikatakan seperti itu. bisa dikatakan seperti itu. Karena sumbernya salah satunya dari Yayasan Lembaga Sosial Kemanusiaan itu. Artinya bisa saja masyarakat kan tidak sadar, wis Ya. kayak sumbangan ke yayasan, salah satu yayasan atau kota amal, dan ternyata itu digunakan untuk terorisme. Kalau masyarakat umum piye biar bisa membedakan, biar tidak salah itu loh, nyumbang ke yayasan atau ke lembaga gitu. Kalau menurut saya ya paling enggak yang sudah dikenal itu peran pemerintah juga harusnya lebih serius menangani masalah ini. Paling enggak leading sektor yang menangani sosialisasi ke masyarakat harus kenceng juga. Kalau Paling enggak menyalurkan bantuan ke yang sudah dikenal atau Sudah jelas gitu yang ya. lokalan saja lah katakanlah. Kalau di Magetan yayasan-yayasan seperti itu banyak nggak? Atau Banyak. kota amal banyak? Banyak dan sumbernya Magetan, makanya dulu tahun 2020 termasuk salah satu yang disebut oleh Mabes Polri mencapai 2000 kota amal di sini Di Magetan. itu dari Abdurrahman bin Auf itu. Ya. Kalau sudah seperti ini berarti harus ada tindakan tegas dari pemerintah, Bang, berarti. Harusnya ada. Jadi saya kira pengawasan terkait lembaga amil zakat itu kurang. Nah, Kurang. iya. Kurangnya seperti apa contohnya? Itu nggak pernah ada audit. Ya. Padahal pemerintah boleh atau wajib mengaudit lembaga kayak gitu. Itu ada aturannya, tapi tidak ada sanksinya. Tidak ada sanksinya. Kan kayak seperti pembiaran. Makanya ini PR kita bersama, bagaimana kita memberi masukan untuk pengawasan dari lembaga amil zakat itu. Jadi mereka operasional mereka, pendapatan mereka berapa, tidak pernah ada audit itu. Kalau ngomong jumlah misalnya yayasan atau lembaga di Magetan, Mas ya, dengan yang resmi yang jelas penggunaannya dan dengan yang mohon maaf yang resmi atau tidak resmi yang tidak jelas penggunaannya, lebih banyak yang mana kira-kira? Kalau di Magetan lebih banyak yang itu. Yang untuk Iya. pendanaan Iya. terorisme itu Iya, banyak. lebih banyak itu artinya. Hampir ada 6 yayasan di sini. Ada 6 yayasan. Iya. Satu yayasan bisa nggak lebih kota amalnya banyak gitu? Bisa? Banyak. Jadi mereka itu kalau kota amal cuma salah satu aja. Jadi dia ada jemput donasi. Karena apa? Sekarang masyarakat lebih apa ya? Terbuka hatinya untuk melakukan infak sedekah. Jadi sekarang masyarakat banyak yang apa ya? Kesadaran untuk bersedekah banyak. Apalagi Makanya mereka akhirnya jemput bola dengan itu. oh mereka rata-rata jemput bola ya? Iya. Embel-embel Jadi ada tahu sekarang masyarakat arahnya kemana, tahu mereka. Makanya dalam kelompok mereka diinstruksikan setiap wilayah, setiap daerah membentuk baitul mal, membentuk lazis. dan Itu kegiatan biasanya ada kegiatan sosial, ada kegiatan dakwah juga ada. mereka. Jadi kayak itu saudara saya kan ikut grup WA mereka. Jadi masuk grup WA yayasan itu pasti dijapri. Oh. Pasti dijapri. Terus kalau sudah mantap disortir, paling enggak simpatisan ini sampai seberapa kefahamannya tentang itu. Akhirnya mereka rekrutmennya juga seperti itu. Itu awalnya donatur berarti? Iya, Awalnya? donatur bisa jadi kelompok. Karena mereka open. Oh diopeni gitu ya? Maksudnya open itu gini, diperhatikan. Oh diperhatikan. Ya, makanya jemput bola kan seperti itu. Kalau jenengan donatur terus diperhatikan, kalau ada apa-apa digeruduk, diperhatikan kan ada empati. Iya. Ya, kan gitu. Melihat populasi yayasan atau kota amal dan sebagainya, lembaga yang dalam tanda kutip berbahaya untuk NKRI itu ya, Iya. lebih banyak kan, kalau di Magetan pun lebih banyak. Iya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah menurut jenengan sebagai yang tahulah soal terorisme? Kalau pemerintah paling enggak sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi.
Kayak kemarin 2020 itu saya kira kurang maksimal. Jadi himbauannya itu supaya untuk donasi ke Basnas. Tapi kan masyarakat kurang percaya profesionalnya dari manajemennya. Nah itu makanya ketika mereka dari kelompok itu mereka memang profesional. Jadi menggalang dana, mengadakan kegiatan, mereka semua dipropagandakan. Ya. Propagandanya maut mereka. Kalau kita dari Lazisnullah katakanlah, walaupun menggalang dana dan programnya macam-macam, kadang propagandanya kurang. Ya toh? Ya. Sama mereka mau di propaganda juga. Propagandanya anu ya. Iya. Dan setiap donatur pasti jadi anggota. Katakanlah mereka dapat uang donasi perhiasan 50 juta. Yang 10 juta untuk kegiatan di masyarakat. Mereka propagandakan lewat media sosial, lewat berita, lewat akun-akun media mereka. Udah. Mereka juga aktif di medsos sebetulnya. Satu orang punya lebih dari satu akun. Vulgar gitu lembaganya di medsos. Iya. Nama lembaga mereka nama lembaga vulgar karena mereka apa? Mereka legal. Enggak ilegal. Secara legal ada. Cuman ada sekretariatnya, ada kepengurusannya, ada SK dari notarisnya ada. artinya pemerintah tidak bisa menggugat soal legalitas. Enggak bisa. Yang bisa dilakukan karena penggunaannya gitu ya. Iya. Auditnya. Iya. Tapi itu enggak pernah diaudit. Kalau audit mungkin jadi solusi ya agar tidak seperti ini gitu ya. Kalau ada audit. Iya, makanya harus ada payung hukumnya juga. Karena itu walaupun dia beroperasional kayak apa, enggak ada sanksinya juga. Ya. Makanya ini bagaimana solusinya kan harus dipikirkan bersama. Kadang kan aneh juga. Mereka beroperasional tapi menyimpang, tapi kita tidak bisa menindaknya, kan seperti itu. Karena ada legalitasnya itu. Iya. Pintu masuknya adalah audit, salah satu yang bisa dilakukan gitu ya. Iya, audit. Tapi kan ini perlu dari pemerintah ya. Iya harusnya. Kalau ngomong soal audit. Kalau sekedar laporan bisa dimanipulasi. Iya. Kalau masyarakat kan juga susah membedakan ini lembaga yang seperti apa. Iya. Lembaga yang seperti Jadi apa. mereka untuk penggajian bisa diambilkan dari itu. Untuk pengkaderan, pelatihan, mengirimkan kombatan ke luar negeri juga diambil dari itu. Ya itu. Ibaratnya lembaga mengambil donasi dari masyarakat umum dan dimanfaatkan untuk kelompok mereka sendiri ibaratnya. Iya. Bisa seperti itu ya. Iya. Memang ada sih kegiatan-kegiatan untuk masyarakat tapi kalau dihitung nominalnya mungkin lebih sedikit gitu Mas. Iya. Kalau tadi flashback kembali seperti propaganda mereka di media. Itu ada salah satu teman upload di Berita Magetan tentang kotak amal untuk pendanaan teroris. Itu yang nyerang dari kelompok mereka semua. Bisa dilihat itu. Iya. Oh, nyerang. Iya, nyerang. Terpancing di banyak medsos. Mereka. Itu sebenarnya kalau untuk pendataan enak itu. Jadi yang komen-komen kan dilihat aja. Yang komen negatif tentang itu berarti kelompok-kelompok mereka. Udah. Bisa dideteksi lewat cyber juga ya berarti bisa. Ya. Karena mereka cukup aktif di medsos. Iya. Walaupun sebetulnya mereka ketakutan sebetulnya. Iya. Tapi mau mereka harus membela diri seperti itu. Karena waktu 2020 yang booming Abdurrahman bin Auf itu sampai sekarang tutup sekretariatnya. Tutup. Gara-gara kemarin. Iya. Dari penyuluh gitu yang datang. Ganti nama lagi. Koyok sumber koncono ngono. Enggak, memang langsung dinonaktifkan. Iya, sekretariatnya dikasih papan nama tutup. Sudah tidak aktif operasionalnya di wilayah Magetan. Ini salah satu tindakan yang yang real ya dari pemerintah ya kalau seperti ini ya. Iya, dari penyuluh kita yang penyuluh agama. Kita kan punya komunitas penyuluh agama juga. Yang maju itu. Walaupun agak-agak takut kenapa, tapi kita backup juga. Kita kasih arahan. Mereka. Ada ya oke. Artinya memang perlu dari ketegasan dari pemerintah, salah satunya audit itu. Iya. Ya. Jadi penangkapan besar-besaran ini mereka sebetulnya kalau sekarang katakanlah teroris hubungannya dengan bom dan lain-lain,
Kalau sekarang yang bahaya malah dari ideologinya. Ideologi. Iya. Artinya kejadian ini sebetulnya bisa jadi pintu masuk pemerintah ya untuk Iya. melakukan audit ya, pengawasan bisa. lebih maksimal. Mas Tio, penutup ini apa yang perlu disampaikan terkait penanggulangan terorisme di Magetan ini? Terkait penanggulangan terorisme ya kita harus sama-sama harus open dengan lingkungan, paling nggak membentengi masyarakat dari paham radikal. Jadi sekarang masuknya melalui media, kita harus filter, kita harus sama-sama mengingatkan juga. Karena Magetan termasuk banyak kelompok seperti itu. Oke. Termasuk zona merah kalau di Indonesia. Kalau mau terorisme zona merah Magetan. Iya. Oke. Ya, terima kasih waktunya Mas Tio karena sudah berbagi ilmu dengan kami di Inomedia. Semoga ini bermanfaat. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.